percakapan rekaman kami dapatkan sebelum pertandingan. Ya. Kalau berapa? Indonesia khusus, target 2. Presiden Joko Widodo menghendaki pembenahan total terhadap sepak bola Indonesia. Presiden tidak gusar meski FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI, sehingga tim sepak bola Indonesia tidak bisa berlaga di ajang internasional lagi. Kita ini hanya ingin ikut di event-event internasional atau ingin prestasi. Kalau hanya ingin ke event-event internasional tetapi selalu kalah, kebanggaan kita ada di mana? Yang ingin kita lakukan adalah sebuah pembenahan total. Daripada kita ya kan mempunyai prestasi seperti itu terus. Ikuti event-event internasional atau prestasi, yang perlu kita sekarang lakukan adalah pembenahan total. Saya dari Mas Welly dulu deh. Pembenahan total, revolusi mungkin ya bahasa simpelnya. Bagi saya insan sepak bola, kalau kita lihat nature-nya sepak bola, revolusi bukan nature-nya sepak bola. Kalau lihat rekaman-rekaman event Piala Dunia dari tahun ke tahun, itu semua berkembang secara evolusi, termasuk teknologi yang melengkapi pemain, entah itu bola, entah itu sepatu maupun jersey. Semuanya terevolusi, sampai broadcast-nya pun terevolusi secara bertahap. Oke. Mas Tommy, tadi kan jadi secara nature-nya bola, revolusi nggak match sama bola. Tadi Mas Tommy katakan bahwa memang kita prestasinya mandek karena pembinaan juga sedang punya masalah ketika ada... Kita pernah mengalami masa turbulensi dan itu menjadi sulit. Lalu kita bicara indikator-indikator prestasi itu apa? Berarti pengembangan sepak bola, program pengembangan. Dimulai dari apa misalnya? Ada pelatih yang berkualitas, sama seperti sekolah lah. Ada guru yang baik, fasilitas yang bagus, sama dengan better murid yang pintar. Kurikulum yang bagus. Yes, nah kalau di sepak bola kan pelatih yang bagus, harus ada fasilitas yang bagus. Dalam hal ini ada fasilitas lapangan yang bagus. Not only stadium, bukan hanya stadium tapi juga lapangan yang bagus. Memenuhi syarat, ada competition yang mungkin kalau pendidikan adalah kurikulumnya competition sama dengan produk pemain yang berkualitas, dan kita belum mengerjakan pekerjaan rumah kita. Mungkin revolusi memang terlalu drastis ya. Revolusi itu kadang-kadang di sini dipakai hanya untuk menggampangkan. Nggak salah juga. Reformasi mungkin lebih tepat. Ya, karena memang prestasi kita di tingkat nasional, regional pun sudah parah. Dulu kita bisa jadi juara sampai ke tingkat ASEAN. Ya, artinya kita mesti beberes di dalam. Harus beberes. Dan itu kalau menurut saya kompetisi. Gitu ya. Kompetisi jawabannya. Sebagai orang yang beberes nggak boleh katak dalam tempurung. Indikatornya apa? Kita benchmark bahwa kita bagus. Ya. Itu makanya saya tadi tanya, mau mulai dari mana? Kalau beberes, semua orang bisa bilang membereskan sesuatu. Tetapi kan harus ada yang memulai dari mana? Gitu. Saya setuju memang harus dimulai dari kompetisi, tapi kan ini kan ceritanya kan ada juga tidak, kompetisi itu kan kompleks juga ceritanya. Katakanlah kita soal kompetisi uangnya, kan gitu kan? Kompetisi ini juga soal bayar pemain. Kan ceritanya kan menjadi menarik ketika kita bicara pemain dan bayarannya. Mengapa ada perjudian dan kenapa bisa cepat masuk dalam lapangan uang judi itu? Karena mungkin uang yang diterima dalam pemain itu tidak banyak. Sementara pertandingan ini kan atau usia pemain sepak bola atau life cycle untuk pemain sepak bola itu kan 10 tahun paling banyak. Dan kita tidak dibayar seperti orang di Liga Eropa atau Liga Jepang dan seterusnya. Ya, rasanya sih semua orang sepakat bahwa harus ada pembenahan gitu kan. Mau revolusi, mau evolusi, mau transformasi, apapun lah namanya. Perubahan lah pokoknya. Ya, saya kira concern kami itu sejak awal tentang tata kelola organisasi. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu hanya salah satu output saja, output berupa prestasi. Tapi destinasinya itu kan banyak. Saya punya cerita yang masih hangat. Hari Jumat yang lalu saya datang langsung ke AFC. Orang bilang mengatakan Indonesia sedang disuspend, disanksi, nggak mungkin ketemu AFC. Memang 3 hari sebelumnya ada pejabat kami datang ke sana, nggak diterima. Saya datang ke sana, diterima oleh Deputi Sekjen, kemudian oleh Legal Director-nya gitu. Ada satu poin yang menarik, kenapa kami harus datang ke sana? Di sana kami tidak mengadukan masalah heboh tentang kisruh-kisruh di Indonesia. Saya tidak membahas sanksi, tidak membahas suspend, tidak membahas masalah. Yang kami bahas gara-gara tempo hari Pahang FC tidak bisa bermain lawan Persipura.
apa jawaban AFC yang menarik? Kami tidak menyalahkan Kemenpora. Ini nggak ada hubungannya sama Kemenpora. Ini tidak ada hubungannya dengan Bobi. Ada saksinya 2 anggota dewan dari Papua, DPRD gitu. Poinnya ini yang salah adalah PSSI sama Persipura. Anda harus punya tata kelola organisasi yang baik. Kemudian yang kedua tentang masalah kayak transparansi. Makanya pada saat suspend sekarang itu kesempatan bagi kami. Harapannya memang jangan disanksi lama-lama ya. Itu harus ada benar-benar ke semuanya, transparansi, profesionalisme dan sebagainya. Dan yang paling akhir nggak usah jauh-jauh lah. FIFA Club Licensing Regulation ada, AFC Club Licensing Regulation ada, PSSI Club Licensing Regulation ketika disuspend saatnya untuk berbenah. Jadi ikutin aja kemarin-kemarin selesai gitu. Jangan sampai orang Indonesia terantuk baru sadar gitu. Oke, penjelasan nomor 1 kasus Persipura dan Pahang. Bahwa Persipura musim lalu main sampai semifinal Piala AFC. Dan proses yang seperti itu sudah hal yang rutin, bisa dikerjakan. Tapi ini menjadi sulit karena ketika Pahang FC minta bantuan, lalu kita mengontak imigrasi dalam hal ini PSSI, mereka tidak berani mengeluarkan karena memang rekomendasinya harus dari Menpora atau Bopi. Terkait karena surat pembekuan sudah dikeluarkan. Nah ini pun yang menjadi kecurigaan dari Persipura, kenapa di masa di awal Mei mereka masih bisa bermain, tapi justru di pertandingan lawan Pahang itu yang nggak bisa. Padahal katanya lewat SK pembekuan kan bahwa diambil alih oleh tim transisi peran dari PSSI. PSSI sudah bantu, tapi pihak imigrasi yang menolak karena berdasarkan SK pembekuan itu mereka ada poin bahwa pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kepolisian tidak boleh memberikan layanan fasilitas kepada PSSI. Nah, kalau mau objektif ya, saya nggak terlibat dalam konflik, saya berusaha netral sebagai wartawan. Tadi menarik Mas Gatot bicara soal benah-benah. Memang sepanjang saya mengikuti dualisme kepengurusan 4 tahun lalu sampai sekarang terakhir ini dibekukan, satu hal yang saya kira ya, PSSI itu nggak mau menjawab pertanyaan, keresahan, gugatan, tuntutan dari berbagai kalangan. Bahkan pertanyaan sederhana dari publik ya tentang macam-macam hal lah, nggak komunikatif. Terus bicaranya di belakang, bersembunyi, defensif. Jadi kelihatan nggak punya plural yang bagus untuk luar menyampaikan sikap PSSI dalam perjalanan konflik ini. Kira-kira tentang apa? Ini kalau Menpora itu untung punya Mas Gatot karena dia cepat. Tetapi boleh nggak saya menganggapnya ini udahlah ini masukan saja. Artinya saya membayangkan bahwa kalau kita mau bukan gini Mbak Nunung, saya yakin di PSSI itu banyak orang baik. Mungkin Tommy termasuk salah satunya. Tapi ada segelintir orang-orang yang seharusnya sudah pergi dari sana. Saya minta sedikit saja dari Mas Ferry. Jadi harus ada plural yang bagus. Kalau boleh saya jawab begini, 2013 adalah titik pembeda saat KLB unifikasi bahwa PSSI sudah melupakan masa lalu yang ribut-ribut. Saat itu dan kita mulai track membuka lembaran baru begitu. Iya. 2013, 2004, 2013 itu semester keduanya. 2014 kita mulai. Kita punya coach education director kepelatihan, kita punya direktur teknik, sepak bola wanita kita jalankan, Suratin Cup kita jalankan. Tapi mungkin karena tidak populer, seakan-akan yang populer ada ISL, yang populer cuma prestasi. Cuma saya mengingatkan begini, pemain timnas hari ini dulunya adalah pemain grassroots dan youth development. Dan kalau kita abai ini cuma hanya sekedar ngomong, retorika, ini nggak akan sampai. Jadi kita perlu memperkuat layer bawahnya, piramida kelompok usia muda. But kita perlu effort di situ. Kita bisa pahami. Dan kalau melihat seperti ini, saya sih bukan apa-apa Bang, kok jadi kusut ya? Nah, kalau kamu bilang kusut, ini juga pusing ya Bang ya? Kan saya mau minta kusut dari Bang, di luar yang ini. Bukan, kalau kita bicara kusut, tentu saya juga ada pertanyaan. Kalau PSSI kita anggap taruhlah punya masalah sehingga tidak punya output yang bagus gitu. Saya pun masih ragu apakah kalau nanti dipindahkan ke Menpora atau PSSI baru akan lebih baik. Tentu harapannya akan lebih baik, bukan? Tapi memang bagi saya sebagai rakyat yang menikmati sepak bola, saya merasa bahwa mafia ini menodai kejujuran sepak bola. Semua, kenapa orang suka menonton olahraga apapun? Karena dia jujur. Tidak ada rekayasa dalam bentuk kata di situ, tapi perjudian membuat itu menjadi tidak jujur, lalu kemudian itu menodai kegembiraan orang yang mau menonton. Saya kira itu harus diakhiri kalau untuk kita saatnya gitu. Oke, sekarang saatnya. Baik kalau begitu, terima kasih Bang, terima kasih Mas Bas, Pak Weli dan Mas Gatot, terima kasih sudah hadir di The Headlines, dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.